Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena alhamdulillah kita ketemu kembali dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran secara online. Nah, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas materi limit fungsi trigonometri ya. Dalam hal ini kita akan memfokuskan pada bagaimana cara menentukan limit fungsi trigonometri dengan cara penyederhanaan. Nah, apabila hasil yang diperoleh melalui substitusi yang kita sudah bahas di pertemuan yang lalu ya, berupa berbentuk 0/0, maka harus dilakukan penyederhanaan. Nah, hal pertama yang harus dilakukan adalah menentukan atau menyelidiki fungsi trigonometri yang menyebabkan bentuk 0/0 ya. Jadi pertemuan kali ini kita akan fokus pada penyederhanaan. Nah, dalam menyederhanakan bentuk trigonometri tentunya ada beberapa rumus-rumus trigonometri yang harus kita ingat kembali yang sudah kita bahas di tingkat sebelumnya ya, atau di kelas 11. Nah, adapun rumus-rumus trigonometri yang paling sering digunakan dalam menyederhanakan limit fungsi trigonometri, yaitu yang pertama kita lihat ada istilah rumus sudut rangkap. Nah, rumus sudut rangkap ini ada 5, kurang lebih ada 5. Yang pertama sin 2A, jadi A ini adalah sudut ya. Sin 2A sama dengan 2 sin A kali cos A ya, atau 2 sin A cos A. Yang kedua kosinus 2A itu bisa kita rubah menjadi cos kuadrat A kurang sin kuadrat A. Oke. Ataukah cos 2A bisa kita rubah juga menjadi cos A tambah sin A kali cos A kurang sin A. Oke. Yang keempat kosinus 2A juga bisa kita rubah menjadi 1 kurang 2 sin kuadrat A ya. Atau yang terakhir cos 2A sama dengan 2 kali cos kuadrat A kurang 1. Nah, inilah yang disebut sebagai sudut rangkap trigonometri ya. Kurang lebih ada 5 rumus. Nah, ini diusahakan bisa dipahami dan dihafal ya, untuk memudahkan kita dalam membahas materi ini. Oke, yang kedua itu ada istilah rumus jumlah dan selisih sudut ya. Oke, ini kita lihat rumusnya. Nah, ini juga rumus yang sering digunakan di pertemuan ini ya, atau di materi ini. Yang pertama sin A tambah sin B sama dengan 2 kali sin 1/2A tambah B kali cos 1/2A kurang B. Ini. Yang kedua sin A kurang sin B sama dengan 2 kali cos 1/2A tambah B kali sin 1/2A kurang B. Nah, yang ketiga kosinus A tambah kosinus B sama dengan 2 kali kosinus 1/2A tambah B kali kosinus 1/2A kurang B. Yang terakhir kosinus A dikurangi kosinus B sama dengan negatif sin 1/2A tambah B sin kali sin 1/2A kurang B ya. Inilah rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Dan tentunya masih banyak lagi rumus-rumus trigonometri yang lain ya, yang pernah dipelajari, dan silahkan dibuka kembali. Oke, baiklah anak-anakku sekalian, kita langsung saja melihat bagaimana cara menyederhanakan limit fungsi trigonometri ya. Oke, kita lihat contoh yang pertama. Selesaikanlah limit X menuju pi per 2, berarti ini 90 derajat. Kosinus sin 2X per kosinus X ya. Jadi kita lihat ini ya. Jadi kita coba lakukan substitusi langsung sesuai dengan petunjuk tadi. Nah, kita substitusi langsung ya. Sin 2X per cos X kita substitusi pi per 2, jadi kita dapat sin 2 kali pi per 2. Nah, itu hasilnya sin pi. Sin pi itu berarti 0 ya, di tabel sudut istimewa. Kemudian kosinus pi per 2 itu 90 derajat. Ya, kosinus pi per 2 itu juga 0. Jadi terjadi 0/0. Nah,
Berarti cara substitusi langsung untuk soal ini tidak bisa kita lakukan karena terjadi bentuk 0 per 0 atau bentuk tak tentu ya. Oke, nah sekarang kita lanjutkan dengan teknik penyederhanaan. Jadi kita perhatikan bentuk soalnya. Jadi ini yang kita sederhanakan itu adalah sin 2x ya. Kita ingat tadi di pembahasan rumus sudut rangkap, sin 2x. Jadi kita ini rubah sin 2x ya. Oke, nah seperti ini. Nah ini dia ya. Jadi limit x pi per 2 sin 2x per cos x sama dengan limit pi per 2. Nah ini sin 2x kita rubah menjadi 2 kali sin x cos x. Nah dari mana ini? Nah, sudut rangkap tadi. Nah kita coba lihat ya. Nah sudut rangkapnya ini ya, sin 2a atau sin 2x kita rubah menjadi 2 sin x cos x ya. Nah jadi ini hasilnya berubah-ubah ya. Oke, tergantung soalnya ini. Nah, sekarang kita perhatikan. Nah, sudah kita rubah ya. Nah, ini penyebutnya tetap cos X. Nah, setelah kita rubah, kita perhatikan bentuknya ini. Ternyata cos X bisa kita bagi dengan cos X. Cos X bagi cos X itu 1. Jadi yang tersisa 2 sin X. Nah, setelah didapat 2 sin X ini. Nah, sekarang tinggal kita substitusi. Ya, karena yang menyebabkan 0 per 0 sudah hilang ya, ini cos 0 cos X. Nah, jadi kita substitusi 2 sin pi per 2 sama dengan 2 kali sin pi per 2 itu adalah 90 derajat. Sin 90 derajat itu 1 ya, jadi 2 kali 1 sama dengan 2. Nah, inilah pembahasan soal yang pertama ya, bagaimana menyederhanakan bentuk trigonometri ya dengan menggunakan rumus-rumus trigonometri yang pernah kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya atau di tingkat sebelumnya ya. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Nah, selesaikanlah limit x menuju 0, 1 kurang cos 2x per 1 kurang cos 4x. Nah, kalau kita substitusi ini ya, 0, 0 berarti 1 kurang 1. Ya kan? Ini juga 1 kurang 1 karena 0 ya, cos 0 ini. Nah, jadi terjadi lagi 0 per 0. Nah, pasti tidak bisa ditemukan penyelesaian jika kita menggunakan substitusi langsung di pembahasan sebelumnya ya. Nah, maka kita lakukan penyederhanaan. Nah, untuk menyederhanakan kita perhatikan ini cosinus 2x. Nah, atau ini cosinus 4x. Cosinus 2x ini ya bisa kita sederhanakan menggunakan rumus-rumus trigonometri. Nah, seperti ini. Ya, seperti ini lihat. Ya, ini jadi ini 0 derajat ya. Jadi sudutnya 0 derajat. Oke, jadi x-nya menuju 0 derajat. Jadi satuannya ini radian lagi. Nah, 1 kurang cos 2x ya per 1 kurang cos 4x ya sama dengan limit x menuju 0 ya. Nah, limit x menuju 0 1 kurang, nah ini kita rubah ya, cos 2x ini ya kita rubah menjadi 1 kurang 2 sin kuadrat x. Ya, kita rubah menjadi ya sin. Kenapa kita rubah ke sin ya? Supaya tidak terjadi 0 per 0 ya. Jadi kita gunakan rumus ini. Nah, ini ya. Ini kita gunakan rumus ini. Cos 2a ya kita ganti saja cos 2x sama dengan 1 kurang 2 sin kuadrat a. Nah, ingat jika di sini 2a berarti di sini a ya. 1/2 dari ini. Jadi kalau di sini 4, misalnya cos 4x berarti di sini 2 ya. 2 bagi 2 ya. Jadi jika di sini 6 berarti di sini 3. Nah, dan seterusnya. Ya, kalau di sini a berarti di sini 1/2 a. Ya, intinya 1/2 dari sini. Oke. Kita lihat. Nah, kita tulis ya, cos 2x kita rubah menjadi 1 kurang 2 sin kuadrat x. Sudah ya. Oke, kemudian yang di bawah juga cos 4x. Nah, ini yang tadi saya jelaskan. Kita rubah menjadi, karena di sini 4 berarti 1/2-nya dari 4 atau bagi 2 dari 4 itu 2. Sehingga kita dapat 1 kurang 2 sin kuadrat 2x. Ya, jadi sama ya. Jadi kita rubah ini. Nah, ini 4 berarti di sini 2x. Oke, sekarang kita selesaikan.
1 kurang 1 0. Nah, min 1 kali negatif 2 berarti positif 2. Kita dapat ini 2 sin kuadrat X. Begitu juga penyebutnya ya. 1 kurang 1 0. Min 1 kali min 2 berarti positif 2 sin kuadrat 2X. Kita dapat ya. Nah, 2 sin kuadrat 2X. Nah, 2-nya habis ya. 2 bagi 2 1. Jadi sisa sin kuadrat X. Nah, kemudian sin kuadrat X ini, nah ini sedikit ada yang harus dijelaskan ya. Oke. Nah, di sini perhatikan sin kuadrat X ini yang untuk ini kita rubah jadi ini sebelum ke sini ini kita rubah, ini tolong diperhatikan. Jadi ini sin kuadrat 2X itu sama saja dengan sin 2X pangkat 2. Iya, sama ya. Nah, itu yang ke sini. Nah, kemudian kita gunakan ini ada juga rumus identitas trigonometri tadi. Ya, ini. Oke, kita rubah. Jadi ada rumus tadi di pembahasan awal bahwa sin 2X itu sama dengan 2 sin X cos X. Nah, itulah yang kita ganti di sini. Ya kan? Nah, kemudian kita jabarkan 2 pangkat 2 4 sin X pangkat 2 sin pangkat 2X cos X pangkat 2 berarti cos pangkat 2X. Nah, ini habis ya. Nah, ini yang ini 1. Jadi tersisa 1 per 4 cos kuadrat X. Nah, sekarang tinggal kita substitusi X-nya. X-nya kan 0 derajat. Nah, jadi kita substitusi di sini sehingga kita dapat 1 per 4 kali cos kuadrat 0 derajat. Cos 0 itu ya, cos 0 itu 1. Jadi kita dapat 1. Jadi jawabannya 1 per 4 kali 1 atau sama dengan 1/4. Iya. Inilah pembahasan soal yang kedua ya. Jadi menggunakan dua identitas. Ya, ini identitas yang pertama ya. Identitas yang pertama. Kemudian identitas yang kedua itu menggunakan ini cos 2X sama dengan 1 kurang 2 sin kuadrat X. Ya. Jadi menggunakan dua identitas trigonometri untuk menyelesaikan. Oke, nah kita lanjut ke soal yang berikutnya. Nah, soal yang ketiga ya. Selesaikanlah limit X menuju pi per 6 ya. Sin X tambah sin 3X per cos X tambah cos 3X. Jadi ini kita menggunakan ya, kita menggunakan rumus jumlah ya. Oke. Kita menggunakan rumus jumlah. Nah, kita lihat rumus jumlahnya. Jadi ini rumus jumlah. Jadi yang digunakan adalah rumus yang ini. Ya, ini ya. Oke, jadi kita menggunakan rumus yang ini yang pertama karena sin tambah sin. Kemudian rumus yang ketiga cos tambah cos ya. Nah, kita gunakan rumus ini untuk menyelesaikan soal yang ketiga. Nah, oke, kita mulai ya. Jadi limit X menuju pi per 6 sin X ditambah kosinus 3X per cos X ditambah kosinus 3X sama dengan. Nah, berarti kita langsung gunakan rumus tadi 2 ya. 2 sin 1/2 X ditambah sorry ya, kita salah dulu. Kita tulis limitnya terlebih dahulu di depan ya. Oke. Nah, ini. Oke, jadi limit di sini dulu ya, limit X menuju pi per 6 ya, 2 sin 1/2 X ditambah 3X ya, kita ambil ini ya. Oke, kali kosinus ya, rumus tadi kan 1/2
X dikurang 3X per ya, ya kan, jadi per 2 sin ya, rumus ini tadi cos tambah cos berarti 2 cosinus 1/2 X ditambah 3X kali cosinus 1/2 ya, cosinus 1/2 X dikurang 3X ya. Nah, sekarang kita selesaikan ya, kita sederhanakan. Limit X menuju pi per 3 2 sin 1/2 4X ya, kali cosinus 1/2 negatif 2X ya, karena 1 kurang 3 ya, per 2 cosinus 1/2 sama ya 4X kali cosinus 1/2 negatif 2X ya kan. Nah, selanjutnya kita perhatikan. Nah, ternyata atau satu kali lagi ya, boleh. Limit X menuju pi, bukan pi per 3 ya, maaf, pi per 6 2 sin 2X ya, karena 1/2 kali 4 ya, kemudian kali cosinus minus X karena 1/2 kali min 2 ya, per sama ya 2 cosinus 2X 1/2 kali 4 kali cosinus min X ya. Nah, inilah bentuk yang sederhana. Sekarang kita perhatikan ya, 2 bagi 2 ini bisa kan, 2 bagi 2 ini habis, jadi sisa 1. Ini juga ya, sama ya, cos X dibagi dengan cos X juga 1. Jadi yang tersisa adalah limit X menuju pi per 6 itu sin 2X per cos 2X ya. Nah, sekarang kita coba substitusi langsung ya. Nah, kita dapat kita sederhanakan, kita coba substitusi, berarti sin 2 kali pi per 6 per cos 2 kali pi per 6. Nah, kita kalikan, akhirnya kita dapat sin 2 kali pi per 6 itu adalah pi per 3 ya kan, per cos pi per 3. Nah, kita buka tabelnya kembali. Pi per 3 itu berapa derajat? Berapa? Jadi pi per 3 itu sama dengan 60 derajat. Berarti kalau kita lihat tabelnya dia berada di sini, ya kan? Nah, jadi ini kan 0, ini 90. Jadi di sini berada. Nah, berarti kalau begitu sinnya itu 1/2 akar 3 ya kan, 1/2 akar 3 per, kalau cos berarti 1/2. Nah, hasilnya 1/2 bagi 1/2 habis, berarti sisa akar 3 iya. Jadi kita dapatkan nilai limitnya itu adalah akar 3 ya. Baiklah anakku sekalian, inilah yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.